Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa kallafahu bitta'ah wa wafahu ala dzalika ajrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ajzala ajra man abada haqqa ibadatih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh khairu qa'imin biwajibi haqqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim wa majid wa karrim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atih fattaquhu la'allakum tuflihun ati'uhu la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para hadir jamaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah momentum seperti ini saat Allah memberikan kepada kita sehat, Allah memberikan kepada kita kesempatan, langkahkan kaki, ayunkan tangan hadir di masjid ini untuk tunaikan salat fardhu Jumat dengan berjamaah. Kita gunakan momen ini untuk membulatkan tekad, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tentu dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menunaikan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua apa yang dilarang. Kita memohon agar kita bersama orang yang kita cinta senantiasa diberikan tetap iman sampai waktunya kita sowan kepadanya, kita diberikan predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Para hadir jamaah salat fardhu Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terasa tidak terasa 2020 beberapa hari lagi akan kita tinggalkan. Masing-masing kita punya pengalaman sejarah atas nama individu, atas nama bagian dari anggota keluarga, atas nama dari bagian anggota masyarakat, dan atas nama masyarakat berbangsa dan bernegara. Telah banyak tertoreh, hanya masing-masing kita yang bisa mencoba melihat kembali seberapa kebaikan yang kita pernah lakukan atas nama dan kapasitas kita masing-masing itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sebuah kewajiban moral bagi kita agar kita senantiasa punya komitmen esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka tidak mungkin kita memastikan esok lebih baik daripada hari ini kecuali kita melakukan introspeksi dalam kapasitas kita masing-masing di domain atau ranah kita masing-masing. Karena itu menjadi penting di akhir penghujung tahun seperti ini kita mencoba melihat kembali intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita punya dekatan. Karena Allah telah memberikan dan memaparkan kepada kita kuasa dan kebesarannya. Tahun ini adalah Amul Huzni, tahun di mana Allah memberikan ujian kepada kita. Sebegitu banyak orang-orang terdekat dan tercinta kita tanpa kita masing-masing kuasa menghentikannya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada di antara kita yang merasa punya kesiapan menghadap kepadanya dengan sebanyak amal yang telah dilakukan dan senantiasa kita berharap Allah meridhoinya. Tentu ada di antara kita yang mungkin
meninggalkan sesungguhnya andai masih berkenan berdoa, Allah undurkan kesempatan kami, undurkan Engkau panggil kami sehingga kami berkesempatan berbuat banyak lagi, pastikan bahwa semua di antara kita memohon yang sama, tetapi Allah punya kehendak lain. Tentu apa yang menjadi kehendaknya memiliki maslahah bagi kita semua, maka kita harus positive thinking, husnudzon kepada Allah SWT. Sungguh ada banyak hikmah yang jauh lebih banyak daripada kegelisahan-kegelisahan yang muncul dalam diri kita. Karena itu ketika Allah SWT secara normatif memberikan kepastian bahwa kita ini memiliki ghorizatul baqa, memiliki naluri untuk senantiasa survive. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghadapi kematiannya sendiri-sendiri. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Nabi Muhammad SAW pernah diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya, sungguh kematian yang kalian semua lari daripadanya, sungguh kematian itu akan datang. Aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja ketika Allah berkehendak, maka kematian itu akan datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan tidak ada di antara kita yang mampu mengundurkan barang sedetik sekali. Maka kembali kepada kita semua, ketika kita punya ghorizah al-baqa atas nama komunitas medis yang menyeru kepada kita, jika kita memang benar-benar tidak mampu menghadapi kematian kita, maka protokol kesehatan sebagaimana yang digembar-gemborkan itu menjadi sebuah keniscayaan. Di luar usaha-usaha yang konkret itu Allah masih juga memanggilnya, maka sesungguhnya Allah menyintai yang bersangkutan. Allah memberikan hikmah yang jauh lebih dari apa yang kita kegelisahkan. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan seruan kepada kita, igtanim khamsan qabla khamsin. Ada 5 hal yang mestinya kita punya perhatian. Dalam bahasa kita mumpung. Nabi kita Muhammad SAW menyeru hayataka qabla mautika. Mumpung kita masih diberikan kesempatan sebelum kematian kita datang, apa yang kita bisa perbuat atas nama diri kita pribadi sebagai hambanya yang punya kewajiban moral dan mutlak menyembah kepadanya. Wasihhata qabla saqamika. Mumpung kita sehat, apa yang bisa kita lakukan sebelum kemudian terlimpung tidak berdaya menghadapi apa yang dideritanya. Faraghuka qabla suhlika. Mumpung kita masih sempat sebelum kita memiliki kesibukan-kesibukan sehingga kita tidak lagi fokus beribadah kepada Allah SWT dalam arti yang seluas-luasnya, mengabdi untuk kepentingan umat dan berbakti untuk Allah SWT. Wa syababaka qabla haramika. Mumpung masih muda. Secara logika banyak yang bisa kita lakukan ketika energi ini masih menggebu-gebu sebelum semuanya terlambat. Wa ghinaka qabla fakrika. Mumpung Allah masih memberikan kelebihan rezeki atas kebutuhan finansial material kita yang primer itu. Allah ingatkan sejak awal tidak berkeinginan memberikan rezeki kepada hambanya itu sama, tetapi yang tidak sama itu bagaimana bisa rata? Maka Allah sungguh mendelegasikan kepada kita, mendistribusikan apa yang kita terima untuk yang lain.
Karena itu Allah siapkan keran-keran distribusi keuangan dalam Islam yang cukup banyak. Atas nama apa saja? Atas nama nafkah, atas nama zakat, atas nama nazar, atas nama hadiah, atas nama hibah, dan atas nama wakaf. Para hadir yang dimuliakan Allah SWT, Nabi kita Muhammad SAW hanya menggarisbawahi pumbung-pumbung itu semua dengan sabdanya yang luar biasa. Siapapun orang yang punya komitmen bahwa hari esok lebih baik, karena hari ini mestinya lebih baik daripada kemarin, maka beruntunglah dia. Man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsi, dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin, tahun ini sama dengan kemarin, fa huwa maghbun. Ketika kita memanjakan diri kita pernah berbuat baik dan belum ada peningkatan perbuatan baik kita kepada siapapun. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'un waliyadzubillah, dan barang siapa hari ini, tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia sungguh terlaknat. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan doa-doa yang kita panjatkan, dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan bagaimana berdoa yang baik itu. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, pastikan bahwa apa yang kita pinta Allah selalu memberikan ijabah, maka Allah akan memberikan pemenuhan apa yang kita pinta. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kesehatan yang prima. Allah mudahkan mentaati semua perintahnya, meninggalkan semua yang dilarang. Allah senantiasa berikan rezeki yang halal yang barokah. Dengan kehalalan dan rezeki Allah mudahkan kita menjalankan yang diperintahkannya itu dan meninggalkan yang dilarangnya. Kita mohon kepada Allah SWT agar aset kita, material maupun immateri, rezeki yang kita terima maupun anak-anak yang Allah telah amanahkan kepada kita, Allah antarkan menjadi aulad dan sholihin, menjadi qurrata a'yun imaman lil muttaqin. Allah jauhkan anak kita, keluarga kita justru menjadi musuh dan fitnah bagi kita, orang tua dan keluarganya, waliyadzubillah. Jika ada di antara saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan. Syifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Para dokter, tenaga medis yang berjibaku membantu, mengikhtiari siapapun yang sakit, semoga ikhtiarnya diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, senantiasa diberi ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang prima. Saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, sowan kepada Allah SWT, senantiasa Allah berikan maghfirah, rahmah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang diberi kesempatan hidup senantiasa memanfaatkan kesempatan ini. Allah senantiasa berikan ketetapan iman sampai waktunya Allah memanggil kita sowan kepadanya. Allah berikan kepada kita husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, dan kita memberikan kesaksian kepada siapapun yang telah mendahului kita itu adalah mereka orang-orang baik, sehingga mereka wajabat lahumul jannah. Layaknya kita juga akan memohon kepada siapapun di antara kita agar kita diberikan kesaksian baik atas kematian kita. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku li qouli astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin
fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.